kelompok sadar kawasan, kemudian Aliansi Cagar Alam Indonesia, Yayasan Masyarakat Gunung yang kemudian sekarang disebut Gunung Institute. Kemudian beliau juga menulis buku tentang yang satu Manusia dan Gunung, kemudian buku kedua tentang Sadar Kawasan. Artinya kontribusi beliau tentang di bidang cagar alam dan lingkungan ini udah luar biasa. Kemudian yang kedua kita juga punya pembicara namanya Dani Sujana. Dani Sunjana ini beliau S1 di Arkeologi Udayana, kemudian saat ini melanjutkan ke Magister Sejarah Unpad. Beliau juga concern di satu tentang kemarin ada tulisan terkait gunung sebagai lokasi bangunan suci dan skriptoria pada masa Sunda kuno, kemudian juga beliau aktif di asketisme, concern di asketisme, yaitu mungkin kegiatan tapa pada masa Sunda kuno mungkin itu. Kemudian juga sekaligus peneliti di Niskala Institute. Mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk teknis diskusi mungkin kita masing-masing pembicara kita beri waktu sekitar 15 menit. Dani Sunjana dulu biar beliau memaparkan tentang bagaimana sejarah, nilai, makna tentang bentang alam di Tatar Sunda ini, kemudian dilanjutkan nanti yang lebih eksis tentang kondisinya saat ini oleh Kang Pepep begitu. Ya, mangga untuk mempersingkat waktu dipersilakan 15 menit untuk Kang Dani Sujana dulu, kemudian dilanjutkan dengan Kang Pepep. Kemudian setelah itu kita buka diskusi. Terima kasih. Mangga Kang Dani dipersilakan untuk memulai. Hatur nuhun Kang Halimi untuk kesempatannya. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Halimi sedikit banyak tentang saya. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua yang ada di sini ataupun Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi istilahnya kita merefleksi diri seperti itu, atau merefleksi diri gitu ya, kita terutama saya dan juga teman-teman yang berasal dari Jawa Barat ataupun bisa mungkin yang Jawa Barat juga mungkin bisa mengambil refleksi begitu ya. Jadi dari diskusi ini, izin share screen. Bacot gitu. Gitu. Udah kelihatan? Nah, jadi untuk memantik gitu ya. Jadi istilahnya membuka diskusi kali ini, saya ingin kita sebagai orang Sunda gitu ya istilahnya. Kalau saya ingin memantik dulu kesadaran kita mengenai kita sebagai orang Sunda dan bagaimana pandangan kita dan juga leluhur kita mengenai lingkungan seperti itu. Jadi dari situ nanti mungkin akan didapatkan suatu benang merah yang nantinya bisa kita aplikasikan seperti itu ya di dalam kehidupan sehari-hari kita, ataupun juga mungkin dalam isu-isu kontemporer mengenai lingkungan hidup, konservasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang orang Sunda ini ya, jadi kita tahu bahwa orang Sunda itu ya merupakan kelompok etnis ya, suku bangsa yang hidup di Pulau Jawa, terutama bagian barat seperti itu ya. Kalau kita lihat
itu mulai dari Banten, kemudian batasnya kalau menurut naskah kuno ya di Bujangga Manik itu adalah Sungai Cipamali. Jadi sudah masuk ke wilayah Jawa Tengah. Kalau sekarang di mungkin daerah apa Kang Didin, Brebes ya. Jadi daerah Brebes sekarang ya itu jadi merupakan batas akhirnya dari Sunda seperti itu. Kemudian juga ada istilah yang disebut Tatar Sunda, itu untuk apa namanya menyebut wilayah geografis seperti itu ya. Yaitu batasnya adalah di Cipamali itu kalau menurut naskah Bujangga Manik. Nah, disitulah tempat hidup orang Sunda seperti itu sebagai satu kesatuan etnik. Nah, kemudian orang Sunda ini sesungguhnya ya merupakan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan gitu ya dari alam dan lingkungannya, sebagaimana juga mungkin manusia-manusia atau kelompok etnik yang lain pastilah kalau ini. Nah, tapi ada keistimewaan gitu ya dari orang Sunda sendiri mengenai pandangan-pandangan hidupnya mengenai lingkungan seperti itu. Jadi kita punya kekhasan gitu ya. Jadi bagaimana kita memandang lingkungan itu kita punya kekhasan dibandingkan dengan kelompok-kelompok etnik yang lain seperti itu. Nah, keterikatan dengan lingkungan ini ya dalam masyarakat Sunda mungkin ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya kalau kita lihat dari toponimi gitu ya, penamaan tempat, kita mungkin sudah sangat akrab dengan nama-nama tempat yang memang didasarkan pada bentang alam seperti itu ya. Seperti misalnya Cai ya, biasanya kalau Cai ini nama tempat banyak ya. Cai jadi Ci gitu ya. Kalau di Jawa Barat Cisitu, Cisanti dan lain sebagainya. Banyak sekali gitu ya yang diawali dengan kata cai atau ci seperti ini menunjukkan bagaimana kita begitu terikat dengan air ya, terutama mungkin dalam konteks yang lebih luas adalah tanah air kita sendiri seperti itu. Cai. Kemudian ada gunung. Nah, kalau kita sadar mungkin banyak sekali nama tempat yang diawali dengan kata gunung, Gunung Putri, Gunung dan lain sebagainya banyak ya. Di Jawa Barat banyak sekali. Di tempat saya saja di Tasik banyak nama desa atau nama tempat yang diawali dengan kata gunung. Gunung Tanjung, Gunung Caringin dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian ada pasir ya. Pasir itu bukit seperti itu. Ini juga suatu yang lazim kita temukan ya, nama tempat di Tatar Sunda. Tempat saya sendiri ada pasir, ada namanya tempat pasir Jambe, pasir Kurukut seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian ada legok ya. Legok ini adalah bentang lahan yang cekungan seperti itu ya mungkin kalau dalam istilah populer. Nah, ini juga banyak ditemukan. Ada ranca dan situ ini yang mewakili lanskap perairan di darat seperti itu. Kemudian ada basisir, kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dari nama-nama tempat saja di Tatar Sunda ya yang banyak memakai nama dasar lanskap seperti itu sudah terlihat gitu ya secara budaya bahwa kita tidak bisa dilepaskan dari lingkungan kita sendiri. Ditambah lagi dengan misalnya di toponimi ini disebutkan juga misalnya nama-nama flora dan fauna seperti itu. Jadi flora fauna misalnya Cigadog seperti itu ya. Itu dari kata ci dan gadog gitu. Kalau di tempat saya itu mewakili suatu tempat yang di situ memang ada mata air dan juga ada spesies pohon namanya pohon gadog seperti itu. Nah, jadi dari hal-hal seperti itu sudah terlihat bahwa masyarakat Sunda itu secara budaya ya, secara kultural sangat terikat dengan alam sekitarnya seperti itu.
Nah, kemudian legenda-legenda dan mitos-mitos juga ini sama seperti itu ya. Jadi menarik kalau kita menyimak atau mengingat kembali seperti itu ya, legenda Gunung Tangkuban Parahu, Sangkuriang seperti itu. Nah, kisah Sangkuriang dan ibunya Dayang Sumbi gitu ya, cinta terlarang Sangkuriang terhadap ibunya itu sebenarnya kalau secara semiotika mungkin ya, mungkin nanti Kang Pepe mungkin juga bisa menjelaskan seperti itu. Jadi kita bisa memandang bahwa Sangkuriang itu bukan sekedar legenda yang begitu saja, tetapi ada makna di dalamnya. Nah, cinta terlarang gitu ya. Jadi cinta terhadap ibu sendiri gitu. Oleh beberapa ahli, oleh beberapa budayawan itu disebut sebagai bentuk simbol gitu ya. Simbol bagaimana orang Sunda itu tidak bisa dilepaskan dari tanah airnya sendiri seperti itu. Jadi Dayang Sumbi dalam hal ini merupakan tanah air ya, dalam artian bahwa Dayang Sumbi ini bisa diartikan sebagai wakil dari tanah air kita, Tatar Sunda itu. Dan Sangkuriang adalah kita sebagai manusia Sunda. Jadi dari situ ya nampak bahwa kita tidak bisa lepas gitu ya dari tanah air kita sendiri. Itu mungkin salah satu makna yang bisa disimpulkan seperti itu dari cerita Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Alih-alih itu hanya sebagai sebuah legenda saja. Jadi ada pemaknaan yang bisa ditarik lebih dalam seperti itu. Salah satunya itu ya. Jadi itu merupakan salah satu juga lambang keterikatan orang Sunda dengan tanah airnya seperti itu, atau lingkungan secara umum ya. Nah, kita lihat di Jawa Barat ini juga ada beragam lanskap ya, ada pegunungan, ada sungai, basisir dan lain sebagainya. Nah, ini pada secara budaya ini akan berpengaruh juga ya terhadap kultur di daerah masyarakat tersebut hidup seperti itu. Jadi kalau di antropologi itu kan ada teori-teori gitu ya yang menyebutkan bahwa manusia itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia hidup dan juga sebaliknya seperti itu. Nah, itulah mungkin yang menjadi inti ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan itu ya, sebagai pemantik saja ini untuk diskusi nanti. Kemudian yang kedua, masyarakat Sunda dahulu juga dikenal sangat menghargai alam dan tidak memperkenankan rekayasa secara berlebihan terhadap alam. Ya, jadi hal ini tercermin misalnya dalam keterangan di dalam naskah-naskah kuno, kemudian pola dan bentuk bangunan suci kuno yang cenderung alami dan sederhana, bikukuh ya, kemudian dan tradisi lisan yang banyak membahas mengenai lingkungan seperti itu. Jadi di sini mungkin saya sebagai yang basicnya memang di arkeologi menyadari bahwa di Jawa Barat ini kita tidak menemukan candi monumental gitu ya, seperti Borobudur, Prambanan di Jawa Tengah seperti itu ya, tapi di Tatar Sunda itu lebih banyak bangunan suci yang sifatnya sederhana gitu ya, jadi hanya dibuat dari susunan batu-batu yang tidak dibentuk seperti itu ya, jadi dibiarkan alami tapi disusun seperti itu. Nah, ini juga menggambarkan betapa orang Sunda ini memang dia tidak memperkenankan rekayasa alam gitu ya yang secara berlebihan atau eksploitatif, karena ya itu kita masyarakat Sunda itu leluhur orang Sunda sangat sadar mengenai pentingnya konservasi alam seperti itu. Begitu pula misalnya dengan naskah-naskah kuno ini juga ada yang menyebutkan tentang tata guna lahan seperti itu. Jadi di dalam salah satu naskah yang disebut sebagai naskah Warugan Lemah ya, itu disebutkan bagaimana kriteria-kriteria lanskap yang itu bisa ditinggali seperti itu. Dan
jelek untuk ditinggali. Jadi ada dikotomi. Jadi mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu untuk dijadikan tempat tinggal atau misalnya dijadikan sebagai lahan pertanian untuk digunakan dan lain sebagainya. Jadi ada itu ya, ada pembedaan atau apa ya? Orang Sunda dulu tuh sudah punya pembacaan gitu ya terhadap lanskap mana yang bagus untuk dibuat pemukiman, mana yang bagus misalnya untuk bangunan suci dan lain sebagainya. Dan hal ini menurut hemat saya itu tidak terlepas juga dari tadi ya kesadaran terhadap lingkungan tadi. Bagaimana cara orang Sunda membaca lanskap atau lingkungan hidupnya. Begitu juga pikukuh dan tradisi lisan yang masih apa namanya ditemui hingga saat ini di beberapa kelompok adat di Tatar Sunda seperti itu ya, misalnya yang terkenal pikukuh dari Kanekes ya atau disebut populer dengan orang Baduy seperti itu. Di Kanekes itu ada pikukuh yang terkenal mengenai lingkungan. Kemudian juga apa namanya di Tatar Sunda secara umum juga ada seperti ya tradisi lisan papatah karuhun seperti itu istilahnya yang memang memiliki tendensi atau apa ya mengenai cara kita orang Sunda itu dalam memelihara lingkungan seperti itu. Nanti akan ditampilkan di belakang ya. Nah, dari keseluruhan yang tadi saya sebutkan ya, hal ini sebenarnya bisa menjadi modal budaya yang sangat vital ya dalam upaya kita mengkonservasi lingkungan di Tatar Sunda saat ini yang memang sudah sangat tergerus zaman seperti itu. Di mana-mana kita melihat bahwa lingkungan kita telah rusak seperti itu ya. Gunung, kemudian sungai, gunung dibabat gitu ya, hutan sama gitu. Walungan gitu ya, sungai, wahangan itu juga sudah banyak yang tercemar gitu ya. Begitu pula debit airnya mungkin tidak jauh seperti dahulu seperti itu. Begitu pula bencana-bencana ekologis ya, longsor, kemudian banjir dan lain sebagainya. Ini sering sekali terjadi di Tatar Sunda ya. Padahal hal ini sesungguhnya itu telah apa ya? Telah diamanatkan gitu ya oleh karuhun kita, leluhur kita. Leluhur kita sudah memiliki teknologi atau bentuk konservasi alam yang apa namanya untuk menghindari hal-hal bencana tersebut seperti itu. Sungguhnya hal yang menurut saya kontradiktif dengan keadaan kita saat ini. Nah, itu mungkin yang harus kita gali gitu dan kita diskusikan nanti. Nah, saya juga ingin membawa teman-teman di sini untuk apa namanya melihat sejarah ke belakang seperti. Jadi orang Sunda itu memiliki bentuk konservasi lingkungan yang berkaitan dengan religiusitas seperti itu. Dalam beberapa prasasti kuno ya, misalnya dalam prasasti Sanghyang Tapak dari Sukabumi gitu ya, dan prasasti Kebantenan itu di situ dijelaskan bahwa konservasi lingkungan pada masa Sunda kuno itu biasanya terintegrasi dengan apa namanya pemeliharaan situs-situs keagamaan ya seperti Kabuyutan, Dewa Sasana dan lain sebagainya. Jadi antara lingkungan dan religiusitas kalau dilihat dari prasasti-prasasti tadi itu tidak dapat dilepaskan. Di mana kita menjaga bangunan suci kita gitu ya di dalam perspektif orang masyarakat Sunda kuno, di situ juga kita harus melestarikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi itu merupakan satu kesatuan apa ya integral seperti itu. Kemudian sebenarnya mungkin apa yang kita dapat dari prasasti Sanghyang Tapak dan juga prasasti Kebantenan ini juga menjadi sebuah fenomena yang mungkin umum ditemukan di Tatar Sunda seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya di Tatar Sunda itu memang masih banyak sebenarnya kabuyutan dan juga yang memiliki hutan larangan seperti itu yang tidak boleh diganggu gitu ya dan punya mitos-mitos tertentu. Nah, itu mungkin sesungguhnya adalah kelanjutan ya dari tradisi masyarakat Sunda kuno pada zaman dahulu. Namun
Nah, sayangnya mungkin hal ini saat ini memang apa ya, tempat-tempat suci atau kabuyutan dan juga hutan larangan itu sudah apa ya, sudah beralih guna, beralih lahan seperti itu, dan orang-orang sudah abai gitu ya mengenai eh, pepatah-pepatah leluhur dan lain sebagainya seperti itu, karena mungkin tuntutan zaman seperti itu, atau mungkin juga karena budaya kita yang cenderung sudah berubah drastis. Jadi kita sudah lupa gitu ya dengan kearifan-kearifan yang diwariskan oleh leluhur kita. Beberapa naskah juga tadi sudah saya sebutkan ya, Warugan Lemah, kemudian Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Ini sebenarnya lebih banyak berbicara tentang etika seperti itu ya. Bagaimana filosofi hidup, kemudian etika kita sebagai orang Sunda terhadap alam ya, salah satunya, dan juga terhadap lingkungan sosial dengan sesama manusia. Jadi kalau saya membaca Warugan Lemah Siksa Kandang Karesian itu, jadi saya suka malu sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya leluhur kita sudah mempunyai eh, sudah mewariskan seperti itu, bagaimana kita harus bersikap gitu ya, beretiket gitu ya, jauh sebelum kedatangan agama-agama yang ada saat ini seperti itu ya, Islam, kemudian dan lain sebagainya, dan itu bagi saya ya merupakan ajaran universal gitu ya, universal yang bernilai sangat positif gitu. Kalau kita mengamalkan itu, wah, kita bisa harmoni ya, harmoni dengan alam, manusia, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di Tatar Sunda, mungkin ada mitos-mitos mistis mengenai lingkungan atau keramat atau leuweung dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu memiliki makna konservasi. Jadi mengapa misalnya kita tidak boleh ke tempat itu, kalau kata orang tua ada juri dan lain sebagainya, sebenarnya itu sebenarnya merupakan strategi konservasi. Jadi lingkungan itu dikatakan mistis dan lain sebagainya sebenarnya agar tidak diganggu ya, karena merupakan satu kawasan konservasi. Hal ini banyak ditemukan ya di Tatar Sunda. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, dari segi tradisi lisan itu banyak yang masih bertahan sungguhnya, tapi sudah banyak dilupakan seperti itu. Misalnya salah satunya piku orang Kanekes ya, gunung temenang di lebur, lebak temenang di ruksak ya, larangan temenang di rempak, buyut temenang di robah, lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung, lain kudu dilainkeun, ulah kudu diulahkeun, nya kudu dinyakeun, mipit kudu amit, ngalah kudu menta. Nah, di sini ya, terutama dalam hal ini gunung temenang di lebur, lebak temenang di ruksak, itu merupakan amanat amanat agar kita menjaga lingkungan gitu ya, itu dengan sangat baik ya. Di sini bisa dilihat bagaimana ketatnya orang Sunda sebenarnya dalam hal rekayasa lingkungan. Jadi gunung itu nggak boleh dirusak, sebenarnya nggak boleh direkayasa. Jadi yang sudah ada ya dibiarkan seperti itu. Jadi hal ini mungkin kalau kita tarik ke fenomena saat ini, ya kalau gunungnya sudah rusak seperti itu ya, hutannya sudah dibabat, maka terjadilah longsor dan lain sebagainya. Maka terjadilah banjir seperti itu, karena resapan air dan lain sebagainya itu sudah tidak seperti awalnya lagi seperti itu. Lebak temenang diruksak ini juga sama ya. Jadi bagaimana kita tidak boleh merekayasa secara berlebihan lingkungan yang memang sudah ada. Nah, kalau larangan tadi gunung temenang di lebur, lebak temenang diruksak ini sudah dilupakan ya, fenomena yang terjadi saat ini ya mungkin adalah refleksi atau akibat dari hal tersebut, di mana kita menemukan eh, bencana alam seperti itu ya. Nggak, maksudnya bencana alam yang memang berkaitan dengan ulah kita sebagai manusia yang sudah melupakan itu. Banjir, longsor, kemudian kebakaran misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu pikukuh yang yang bisa
kita jadikan sebagai alat introspeksi untuk merefleksi diri ya sebagai orang Sunda dan juga bagian dari masyarakat Sunda secara umum seperti itu. Kemudian juga ada pepatah Sunda nih yang berkaitan dengan kearifan ekologis ya dalam tata guna lahan seperti itu ya. Jadi ada pepatah Sunda yang bunyinya gunung kayan, gawir awian, cinyusu, rumaten, sampalan kebonan, pasir talunan, dataran sawahan, lebak cayan, legok balongan, situ pula saraeun, lembur urusen, walungan rawaten, basisir jagaeun. Nah, dari sini kan tampak sekali ya bagaimana haruhun kita gitu ya, mewanti-wanti gitu mengenai tata guna lahan. Jadi kalau gunung atau mungkin lanskap yang berbukit-bukit itu baiknya memang harus ditanami dengan pepohonan seperti itu karena bisa menjadi resapan air seperti itu dan lain sebagainya untuk menjaga erosi. Kemudian gawir awian, nah ini juga sama ya. Jadi ternyata bambu itu dia bisa punya apa namanya kapasitas untuk menahan apa ya tebing seperti tanah untuk mengikat tanah sehingga kalau misalnya di tebing-tebing kalau ada bambu biasanya itu kalau yang memang rapat vegetasinya itu jarang sekali terjadi longsor seperti itu. Kemudian cinyusu rumaten ya mata air maksudnya itu harus selalu dijaga sampalan ini baru ya di kebunannya. Jadi dari keseluruhan apa pepatah itu kita melihat bagaimana adanya kearifan yang memang telah diwariskan oleh leluhur kita untuk apa ya menggunakan lahan gitu ya atau lanskap sekaligus juga untuk mengkonservasinya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik. Jadi harapannya mungkin nanti akan banyak apa ya diskusi gitu ya, diskusi dengan teman-teman semua. Nah, jadi di sini mungkin bentuknya juga karena sebenarnya bukan webinar, jadi ini lebih ke diskusi yang dimana tempat kita bisa saling bertukar gagasan seperti itu, terutama dalam kaitannya dengan konservasi alam dan lingkungan, terutama di Tatar Sunda ya sebagai tempat di mana kita hidup. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Dani, luar biasa pemaparannya. Untuk pemantik pembuka ya, kita tahu bahwa tadi kita buka apa namanya makna dari landscape Tatar Sunda ini, kemudian dari apa namanya dari toponim, dari mitos, kita bisa tahu bahwa masyarakat Sunda pada masa lalu punya pengetahuan tentang landscape-nya, dan kemudian yang lebih penting lagi dari tinggalan budaya, prasasti, ada pikukuh, dan lain-lain, ada pepatah tadi kita tahu bahwa masyarakat Sunda di masa lalu punya sikap untuk mungkin membatasi diri ya terhadap alamnya, menjaga alamnya, yang kemudian diwariskan kepada kita saat ini dan kita bisa rasakan sekarang. Nah, ini yang dipertajam lagi kemudian sama pembicara kedua nih mungkin Kang Pepep mungkin nanti akan menjelaskan tentang gimana kondisi bentang alam Tatar Sunda sekarang, dan yang lebih penting lagi apa tantangannya dan mungkin sikap kita sebaiknya seperti apa, kita coba diskusikan dengan pemantik Kang Pepep. Mangga Kang Pepep dipersilahkan. Baik, atur nuhun Kang Halimi. Izin share screen ya. Mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, teman-teman sekalian. Udah keluar nggak ya? Atau suara saya udah bisa Sudah Kang, sudah terlihat ini. Oke. Saya sedikit dulu
mengomentari tadi Kang Dani ya, itu kalau Kang Dani bilang itu adalah pemantik, itu materi utama, bener nggak ya? Itu materi utama karena sebetulnya pemantiknya udah di 10 menit pertama tadi, ketika barangkali teman-teman belum pada masuk, tapi saya sudah dapat input yang banyak banget dari teman-teman Niskala Institute, khususnya tadi obrolan bersama Abudi, Gerby, dan teman-teman di Niskala tentang kenapa akhirnya kita membuat GI dan Niskala Institute ini sepakat untuk membuat diskusi atau webinar kali ini. Saya ingin mulai dengan tadi ada yang menarik sebetulnya dari yang saya garis bawahi dari Om Budi, itu tentang kalau teman-teman baca sejarah pergerakan kebudayaan di Indonesia, ada salah satu ada salah satu gerakan yang dalam perkembangan pemikiran di Indonesia ada gerakan yang menarik, namanya dulu gerakan kebudayaan, kemudian ditulis dengan sangat baik sekali dan ramai ya, jadi diskursus penting dalam proses pertumbuhan kedewasaan Indonesia. Dulu ada gerakan yang namanya krisis kebudayaan. Krisis kebudayaan ini jadi wacana penting di setiap lini ya, budayawan, kemudian sastrawan, musikus, sampai politisi, pemikir-pemikir, Sultan Takdir Ali Sabana dan generasinya. Mereka menawarkan gagasan tentang bagaimana Indonesia ke depan dari sudut pandang kebudayaan. Kemudian mereka mengangkat krisis kebudayaan, karena Indonesia itu siapa, akan kemana. Tapi basisnya sejak dulu itu atau diinisiasi oleh orang-orang yang identik dengan sastra. Kemudian dijawab oleh ilmuwan kemudian setelah itu dengan strategi kebudayaan. Dan hasilnya hari ini kita masih di sana, menurut saya. Masih di sana itu dalam arti hari ini kita masih di masalah yang sama. Dan kita sebagai generasi yang hidup hari ini dan sebagai eksponen ya dalam konteks gerakan, kita yang hidup hari ini yang menjadi tonggak mau diarahkan kemana sih Indonesia ke depan gitu. Saya tergelitik tadi dengan yang ditawarkan oleh Abudi. Jangan-jangan kita harus mengangkat kembali krisis kebudayaan, tetapi basisnya adalah ekologi. Kenapa saya tertarik dan teringat untuk mengangkat krisis kebudayaan, tapi basisnya adalah basis ekologi, karena saya teringat ada salah satu ungkapan di dalam Pantun Bogor yang ini ngena banget gitu, ngena banget dan basisnya adalah ekologi. Kecarut-marutan yang kita hadapi hari ini ya, terlepas dari berbagai macam kebaikan yang kita saksikan dan nikmati dari kemerdekaan Indonesia setelah sekian puluh tahun, tetapi kita melihat juga ada banyak kali kecarut-marutan. Dalam konteks ekologi, nah apalagi di dalam konteks etika lingkungan, tidak lain tidak bukan apa yang kita hadapi hari ini, baik itu dimensi politik, religiusitas, kemudian ekologi terutama, itu semua tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kita memperlakukan alam. Nah, makanya di dalam Patanjala, sekaligus saya memperkenalkan barangkali bagi teman-teman yang baru dengar, di dalam Patanjala itu, begitu kita melihat kerusakan ekologi, itu inherent atau koheren atau sejurus dengan kerusakan lain dalam konteks moralitas. Nah, di dalam di dalam Pantun Bogor, itu ada ungkapan begini, 3 hal penting. Saya bacakan. Kerusakan ekologi ini terjadi, termasuk juga kerusakan totalitas kehidupan kita, diakibatkan oleh 3 hal penting. Apa 3 hal penting itu? Yang pertama adalah ketika Pandita hilang komara, yang kedua ketika Wong Atuo hilang wiwaha, dan yang terakhir adalah Ratu hilang pangaruh. Apa maksudnya dari Pandita hilang komara? Pandita hilang komara itu ketika ilmuwan ya tidak memiliki basis justifikasi keilmuan, karena basis justifikasi keilmuannya itu ia gadaikan untuk kepentingan di luar moralitas keilmuan. Seperti contoh misal dalam konteks ekologi, gunung itu berdasarkan kacamata ekologi, misal guru besar misal menyebut bahwa gunung itu tidak bisa atau tidak boleh dirusak karena di sana ada ekosistem. Tetapi untuk kepentingan korporasi, ia ubah pengetahuan keilmuannya tersebut demi untuk memuluskan korporasi misal atau eksploitasi apapun. Itulah yang disebut dengan Pandita hilang komara. Karena basis atau moralitas keilmuannya tergadai oleh kepentingan materialistis. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang disebut dengan Wong Atuo hilang wiwaha.
Wong atuh ilang wuhatu yang saya pahami ya, atau yang saya terjemahkan, atau yang saya tafsirkan, itu menunjukkan subjek ketokohan, apapun tokohnya bisa tokoh yang kita tuakan, bisa tokoh itu tokoh agama, tokoh yang berpengaruh apapun, yang dia sudah tidak lagi memiliki wiwaha. Wiwaha itu dalam hal ini adalah dia sudah tidak punya lagi kebijaksanaan, dia tidak punya lagi tuah kata-katanya diikuti. Kenapa? Karena pengaruhnya sebagai tokoh sudah juga tergadaikan untuk kepentingan hal-hal lain di luar moralitas ketokohannya. Saya tidak mau menyebut spesifik ke hal-hal tertentu ya dalam konteks kekinian, tetapi bisa jadi dalam konteks religiusitas barangkali itu identik dengan ulama barangkali ya. Tetapi keulamaannya ia hilang atau terdegradasi karena pengetahuan-pengetahuan atau ucapan-ucapan yang harusnya objektif, kebenarannya itu ia gadaikan untuk kepentingan tertentu misalnya. Seperti halnya ia mengharamkan sesuatu tetapi kemudian dihalalkan kalau ada pesanan misal sebagai contoh. Dan yang terakhir dan ini yang paling penting adalah ketika ratu hilang pengaruh. Ratu dalam konteks Sunda tidak lain tidak bukan adalah representasi dari pemerintahan atau negara, pemerintah lah atau institusi negara, representasi dari para pemerintah. Ketika ratu hilang pengaruh itu ia membuat hukum, tetapi hukumnya itu sudah tidak bertuah gitu, dan ia bahkan tidak memiliki kekuatan yang dilegitimasi oleh masyarakat. Seperti contoh yang paling sederhana udah jelas bahwa undang-undang tentang koruptor ya, korupsi itu bisa dihukum berat, tetapi ini dipermainkan sehingga hukumnya tidak lagi memiliki pengaruh gitu. Contoh yang paling sederhana kalau teman-teman sudah baca buku Manusia dan Gunung dan Sadar Kawasan, saya menulis di sana ada yang disebut dengan manifestasi etik. Tadi oleh Kang Dani sudah dijelaskan sebetulnya dengan komprehensif tentang pamali. Larangan-larangan yang sifatnya irasional gitu. Masyarakat dulu cukup dengan pamali eta teu meunang asup kadinya atau tangkal eta teu meunang di tuar karena lamun dituar mungkin bisa jadi gering, aya jurigan dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya ia memiliki tuah yang jauh lebih efektif daripada hukum formal hari ini ketika itu didisiplinkan oleh masyarakat. Contoh kan dalam konteks mitos, tahun 2012 saya melakukan penelitian mitos Aul di Pangalengan. Ternyata di masa lampau mitos Aul ini begitu sangat bertuah sekali tentang bagaimana menjaga lingkungan. Atau yang paling sederhana di tengah-tengah kehidupan kita bagi orang Kota Bandung di Curug Ece eta di Buah Batu. Zaman dulu ada mitos jurig jarian. Jurig jarian itu dipercaya sebagai jurig atau makhluk irasional yang hidup di sungai-sungai yang ia melarang orang untuk membuang sampah ke sungai. Sederhana banget gitu. Pamali tong micen runtah ke walungan, pamali eta tempatna jurig jarian. Selesai. Tapi kita sebagai manusia modern menolak akan hal semacam itu. Itu dianggap irasional, tidak masuk akal, sehingga kita lebih memilihnya hukum itu. Maka sebagai manusia modern kita lebih memilih undang-undang K3, ketertiban dan lain sebagainya, kebersihan dan sebagainya, yang menyebutkan barang siapa membuang sampah ke sungai bisa dipidana 5 tahun, denda sekian puluh juta. Pertanyaan saya, mana yang lebih efektif? Hukum formal yang menyatakan bahwa membuang sampah ke sungai itu bisa dipidana, atau pamali cukup dengan jurig jarian gitu. Nah, faktanya di zaman dulu pamali itu jauh lebih efektif. Nah, hari ini hukum-hukum tidak memiliki pengaruh karena hukum tersebut justru tidak disiplinkan oleh pemilik hukum tersendiri. Contoh yang paling sederhana adalah menurut saya hari ini KPK. Sama-sama kita tahu bahwa korupsi itu bisa dipidana dengan berat sekali, tetapi faktanya orang-orang tetap saja korupsi itu. Artinya ia tidak memiliki lagi tuah. Hukum sudah tidak lagi berpengaruh. Nah, maka dari itu saya setuju dengan gagasan tadi Om Budi. Mari kita buat gerakan baru. Kita angkat krisis kebudayaan tapi berbasis ekologi. Kenapa harus ekologi? Karena ekologi adalah landasannya etika, moralitas. Itu yang dimiliki oleh masyarakat Sunda, termasuk juga sebetulnya nilai-nilai agama. Nah, dalam konteks hari ini barangkali saya ingin berbicara di tatanan itu. Ini ada slide sebagai pembantu saja. Kang Halimi, nanti kalau saya udah lewat waktu jangan segan untuk memberi tahu ya. Karena ini kalau nggak salah ada 15 slide.
Nah, bagaimana, karena saya ditugaskan oleh Mang Gelbi untuk bicara lanskap hari ini, bagaimana lanskap hari ini dan bagaimana masa depan lanskap Sunda. Gitu. Jadi lamun bicara, tadi Om Dani bicara tentang masa lalu, Kamari, dan kita sebagai manusia hari ini itu bisa berkaca ke masa yang lalu untuk membicarakan masa yang akan datang. Di Sunda, istilah itu dikenal dengan kasukan Kamari, ayeuna jeung isukan tonggo kakamari. Kita sebagai manusia hari ini untuk berbicara masa yang akan datang. Nah, saya sebagaimana tadi disampaikan oleh Kang Halimi, mau tetap saja berlandasan dari dasar etika lingkungan, sebagaimana hari ini juga didiskusikan atau terus dikampanyekan tentang sadar kawasan. Kenapa itu penting? Lagi-lagi karena landasannya adalah etika, dan ini berkaitan langsung dengan krisis kebudayaan. Karena bagi saya secara pribadi melihat kerusakan ekologi hari ini tidak lain tidak bukan adalah karena secara kultural kita sudah meninggalkan pengetahuan lama kita di satu sisi lain kita ingin mengadopsi pengetahuan modern tetapi belum terjangkau. Bukan tidak terjangkau sih, setengah hati mempraktekannya. Ini saya sudah share ya di chat tentang 2 landasan yang saya gunakan, 2 buku Manusia dan Gunung dan Sadar Kawasan, 2 bukunya gratis, silakan teman-teman dicetak, disebarkan. Nah, ini yang menjadi landasan kenapa penting konsepsi kawasan, karena kawasan itu, konsepsi kawasan secara etimologi itu asal kata daripada kuasa, yang berarti hak seseorang atau hak sebuah subjek yang ia memiliki otonomi khusus untuk menentukan dirinya. Nah, konsepsi kawasan atau konsepsi kuasa dalam konteks masyarakat Sunda, ia tidak hanya di atribut tersebut tidak hanya dilekatkan hanya kepada subjek manusia, tetapi hal lain di luar manusia juga memiliki kawasan. Dalam arti ia memiliki juga kekuasaan, ia memiliki juga hak yang harus kita hargai. Itulah yang melandasi bahwa ternyata gunung-gunung pun, hutan, air, dan sebagainya, ia memiliki hak untuk hidup. Dalam arti ia memiliki hak untuk akan bagaimana berkembang dan bagaimana batas manusia diperbolehkan memanfaatkannya. Kemudian dalam konteks konstitusional, hubungan manusia dengan alam ini sudah jelas sekali ya, kita termaktub di pasal 33 dalam konstitusi kita. Founding father kita begitu sangat memahami betul ini. Makanya di sana akhirnya ada pernyataan begini, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kadang ini sering diplesetkan atau terpleset oleh anggota DPR, bahkan salah menyebutkan frasa ini. Kadang ini sedikit saja, tapi begitu implikasinya sangat besar sekali. Yang kedua itu kadang sering penyebutan kata untuk itu kadang disimpan sebelum sebesar-besar dan setelah sebesar-besar. Ini memiliki implikasi besar. Kenapa? Karena jika penyebutan untuk itu datang setelah sebesar-besar, itu seolah-olah semua bumi yang terkandung di Indonesia itu bebas untuk dieksploitasi. Padahal sebetulnya boleh dieksploitasi, tapi hanya sebatas kepentingan ekologi saja. Sehingga dari sini muncul istilah konsepsi kawasan, dan seterusnya, dan nanti kita akan diskusi secara khusus tentang ada yang disebut dengan sistem penyangga kehidupan. Apa itu sistem penyangga kehidupan? Sedikit saja saya kira. Ini bisa dibaca di dalam buku Manusia dan Gunung, tapi saya hanya ingin sedikit menyampaikan logika sistem penyangga kehidupan. Nah, logika sistem penyangga kehidupan itu seperti ini, teman-teman. Kita ibarat hidup di atas sebuah meja, ya. Anggap saja ini Indonesia. Kegiatan ekonomi, pendidikan, kebudayaan, seni, apapun itu semua ada di atas meja ini. Nah, kita bisa dijamin tetap bisa hidup seimbang di atas meja ini jika sistem penyangga kehidupannya itu bisa tetap lestari. Apa itu sistem penyangga kehidupan? Dalam hal ini adalah 4 pilar ini. 1, 2, 3, 4. Nah, dalam konteks sistem penyangga kehidupan, 4 pilar ini tidak lain tidak bukan adalah kawasan konservasi dan hutan lindung. Nah, kalau merujuk ke undang-undang tadi, yang sebesar-besar untuk dimanfaatkan itu mana? Yang ini, di sini. Melahirkan sistem penyangga kehidupan, berarti ada sistem penyangga kehidupan yang ia harus tetap terjaga.
Apa yang harus tetap terjaganya tidak lain tidak bukan adalah kawasan konservasi. Nah, masalahnya penetapan kawasan konservasi pasca Belanda itu tidak menggunakan landasan etis masyarakat Nusantara. Jadi seolah-olah kita di restart gitu. T0 dalam menetapkan kawasan. Kita lanjut. Nah, kita kembali ke dasar etika lingkungan. Nah, kenapa penting dasar etika lingkungan? Karena manusia modern hari ini memperlakukan alam itu hanya dari kacamata ini boleh dimanfaatkan sepanjang tidak merusak. Nah, padahal dalam konteks dasar etika lingkungan, bagaimana kita memperlakukan alam itu tidak hanya berdasarkan apakah kita merusak atau tidak, tetapi lebih kepada apakah kita memiliki hak, bahkan sebelum berbicara merusak, bahkan hanya untuk sekedar memasuki kawasan tersebut. Apalagi kalau kita kembalikan ke Pikukuh tadi di Kanekes, anu dilarangnya kudu dilarang disampaikan gitu. Itu bisa kita itu bisa negosiasi karena memang alam menginginkan seperti itu. Nanti kita akan ketemu dengan konsepsi Gunung Kendeng yang sampai hari ini di masyarakat Baduy itu dijadikan kawasan larang, di mana orang masuk saja itu nggak boleh sebelum kita berbicara tentang merusak dan tidak merusak. Nah, dasar etika lingkungan sebetulnya agama, budaya, dan negara itu sudah mengaturnya dengan lengkap sebetulnya. Tinggal apakah kita hari ini sebagai manusia yang hidup di zaman hari ini mau mempraktikkan ini atau tidak. Pertama, bagaimana agama mengaturnya ini, kalau nggak salah ada sampai 9. Agama itu mengatur bagaimana hubungan manusia dengan alam itu 7 ya, dari mulai ketauhidan sampai halal dan haram. Bahkan kalau teman-teman baca buku Manusia dan Gunung, di sana menyebutkan 62 kali gunung di dalam Al-Quran, misalnya berbicara juga dengan bahwa gunung itu bertasbih. Gunung dan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertasbih. Artinya ia juga adalah makhluk dan memiliki kuasa. Maksudnya kuasa itu memiliki hak. Artinya sebelum kita berbicara masalah apakah kita akan merusak gunung tersebut, hanya memasuki kawasan pun sebetulnya itu ada pertanyaan penting, apakah kita berhak untuk bahkan hanya sekadar memasuki alam, memasuki gunung tersebut. Kedua, budaya. Di dalam budaya dikenal dengan hak alam dan hak manusia yang nantinya ada hubungannya dengan tata wilayah, tata wayah, dan tata lampah. Kemudian negara, itu seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kita berbicara tentang sistem penyangga kehidupan dan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang ini nanti akan dipraktekkan, kita akan bertemu dengan status dan fungsi kawasan dari mulai kawasan privat, lindung, sampai ke kawasan konservasi. Nah, hima sama berbicara kapan di mana manusia berbatas hingga tak punya akses. Pun demikian dengan budaya, sistem tata wayah, wilayah dan lampah. Nantinya kita akan bertemu dengan leuweung larang, leuweung tutupan, leuweung baladahan, dan terakhir dalam konteks hukum Indonesia itu kita akan bertemu dengan ini. Jadi sebetulnya dalam tatanan ideal dari mulai agama sampai negara itu sudah dengan baik sekali itu ada. Nah, masalahnya sekarang, apakah penetapan sebuah kawasan itu sudah sesuai dengan dasar etika lingkungan yang diajarkan oleh agama, termasuk juga budaya? Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, kita lihat ya. Ini sedikit saja sebetulnya, ini analogi bahwa kerusakan lingkungan hari ini sudah terjadi sejak masa kolonial, pasca kemerdekaan, dan di masa kita hari ini. Ini barangkali batasan saya bicara hari ini mutakhir ya, tetapi ini justru menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi Nusantara ini, khususnya di Sunda, yang terjadi pada masa kolonial, masa kemerdekaan hingga saat ini, itu menunjukkan bahwa kerusakan terjadi itu sudah melibatkan dimensi peradaban. Jadi peradaban kita itu sudah menjadi peradaban yang merusak, sehingga untuk melawannya dalam tanda petik, untuk mengembalikannya, gerakan apa yang harus dilakukan? Ya gerakan peradaban juga. Konsekuensi daripada gerakan peradaban, ia harus menembus dimensi generasi. Jadi kalau gerakan hari ini ya untuk ekosistem, untuk konservasi alam baru berjalan, sebut saja gerakan sadar kawasan itu 2012, jadi baru sekitar 9 tahun. Terus nges 8 tahun orang ngomong ke lingkungan tapi
tidak menghasilkan sesuatu, itu tidak bisa dijadikan barometer. Kenapa? Karena untuk melawan peradaban yang merusak, dan kita jawabannya harus gerakan peradaban juga, bisa jadi 50 tahun, 100 tahun itu adalah hanya gerakan awal, itu pun kalau dimulai dari sekarang. Nah, gerakan peradaban itu harus menyentuh kepada tatanan pengetahuan. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa jadi baru terasanya di 150 tahun ke depan. Dan sekali lagi itu pun kalau kita mulainya dari sekarang. Maka dari itu teman-teman sadar kawasan melihat penting untuk membuat literasi, bacaan-bacaan, buku-buku untuk disebar, untuk apa? Untuk menyentuh pengetahuan. Nah, kembali lagi ke tadi, kira ini skip aja. Nah, ini bagaimana, nih kalau dianalogikan lagi ya, konservasi itu bisa relevan dengan kawasan larang, lindung ini kawasan tutupan, dan produksi ini kawasan baladahan. Jadi kalau dianalogikan dengan pengetahuan masyarakat Sunda tentang tata wilayah, larang, konservasi, lindung, tutupan, dan produksi baladahan, itu sebetulnya sudah relevan gitu, sudah agak analoginya sudah dapat. Cuman kan masalahnya apakah diterapkan sesuai dengan bagaimana dulu masyarakat Sunda menerapkan itu atau tidak gitu. Nah, lindung ini kenapa jauh relevan dengan kawasan di masyarakat Sunda? Karena di dalam masyarakat Sunda dikenal dengan hutan tutupan. Hutan tutupan itu di bahasa Inggris kan menjadi cover area, di bahasa Indonesia kan lagi jadi hutan lindung. Jadi hutan lindung itu seyogyanya dalam filosofi kawasan itu sebetulnya adalah kawasan yang melindungi status lain yang lebih tinggi gitu. Setiap gunung-gunung di Sunda itu leuweung larang pasti ia di cover oleh leuweung tutupan. Maksudnya leuweung tutupan ini adalah kawasan penyangga yang melindungi kawasan yang lebih tinggi urgensinya. Yang tidak lain tidak bukan adalah kawasan larang. Nah, dalam hal ini sebetulnya udah analog dengan itu. Bisa jadi Belanda dulu memang mempelajari ini. Kemudian ada privasi 5 yang berkaitan dengan kepemilikan personal ya. Ini saya skip saja, saya kira ini juga skip juga. Nah, pertanyaannya hari ini dalam konteks Bandung aja dulu ya, Tongwaka Sunda. Nanti saya coba juga minta izin untuk share dari Google Earth untuk memperlihatkan dalam konteks masyarakat Sunda hari ini, dalam konteks lanskap Sunda hari ini, apakah idealitas tadi dasar etika lingkungan dari mulai agama, budaya, dan negara itu diterapkan dengan ideal hari ini atau tidak. Ini bisa kita lihat. Ini data milik teman-teman JGB yang hari ini juga diamplifikasi oleh Gunung Institute melalui program nulis gunung. Di cekungan Bandung saja, itu kurang lebih ada berapa gunung? Sekitar 662. Dan masih banyak lagi gunung-gunung yang belum tercatat namanya, karena namanya hanya bernama puncakan, gitu. Jadi ada kemungkinan memang masih bertambah, jadi anggap saja ada 700. Dari 700 gunung Bandung, kalau kita kembalikan ke aturan negara, di mana di aturan negara itu, satu-satunya kawasan yang tidak boleh dirusak dalam konteks konstitusi ya, adalah kawasan konservasi, yang lebih spesifik lagi kemana? Ke kawasan cagar alam. Yang relevansinya di dalam kawasan konsep kawasan Sunda itu adalah leuweung larang. Di mana saja mung sakieu-kieuna. Ini yang berwarna hijau adalah kawasan cagar alam Gunung Tiru dan Gunung Simpang. Kemudian ini di selatan agak tenggara itu cagar alam Kamojang Papandayan. Kemudian ini di utara ada cagar alam Burangrang dan Tangkuban Parahu. Bayangkan kalau kita kembalikan ke sini, dari 700 gunung Bandung, anu secara konstitusional temenang dirusak atau leuweung larangna yang oleh negara sekarang diterapkan hanya sakieu. Kan kurang lebih hanya 60 gunung. Pertanyaannya, apakah itu bisa menjamin keseimbangan ekosistem di cekungan Bandung? Menurut saya, kalau seluruh kawasan cagar alam hari ini bisa dijaga dengan baik, itu tidak akan menjawab masalah lingkungan hari ini. Banjir, sarua tetap aya. Kemudian di masa kemarau kita tetap kekurangan air. Dan yang paling penting lagi, apakah dengan demikian ekologi yang ada di sini, ini misalnya ini adalah kawasan Malabar. Di Gunung Malabar ini ada banyak juga ekosistem di sana, tetapi karena tidak ditetapkan sebagai kawasan cagar alam,
ia dalam konteks konstitusi itu diperbolehkan untuk dilakukan pemanfaatan langsung. Nah, artinya apa? Artinya, lamun masyarakat Sunda semua gunung itu memiliki larangan, gitu ya, memiliki kawasan cagar alam. Oleh negara hari ini itu penetapannya tidak objektif gitu. Sebagai contoh, kalau ini ditetapkan sebagai kawasan cagar alam nih, ini ya Kamojang Papandayan, karena alasan ekologi, kenapa Gunung Malabar tidak dijadikan juga kawasan konservasi? Ini statusnya hanya hutan lindung, di mana hutan lindung teman-teman kalau sebagai informasi saja, sampai sekarang boleh itu dilakukan pemanfaatan, bahkan pemanfaatan yang sifatnya dalam tanda petik ngarusak leuweung, bahkan dilindungi oleh negara, ada PHBM, ada perhutanan sosial. Gitu. Nah pertanyaannya, nah itu dijadikan cagar alam. Padahal kalau berbicara ekologi, keanekaragaman hayati yang ada di hutan Malabar dengan keanekaragaman hayati yang ada di Gunung Tilu, Papandayan, Kamojang, dan lain sebagainya, itu sama. Nah, disinilah negara sebetulnya tidak punya orientasi tetap untuk menetapkan sebuah kawasan. Padahal masyarakat Sunda itu sudah memiliki kepastian mana kawasan yang harus ditetapkan sebagai larang, tutupan, dan baladahan. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau dikembalikan ke bagaimana tata wilayah, kalau kita kembalikan ke bagaimana masyarakat Sunda menetapkan sebuah wilayah. Ini peta das aliran sungai yang dimiliki oleh DPK LTS, yang kalau teman-teman pernah mendengar ada istilah orang arkeologi, sebetulnya sigana enggak henteu asing dengan tukilan yang disampaikan oleh Jayabaya, kemudian disitasi oleh Raffles, kemudian disitasi juga oleh Jonathan Rigg tentang Nusa Kendeng. Apa itu Nusa Kendeng? Nusa Kendeng adalah punggungan Pulau Jawa atau Nusantara hari ini yang membentang dari ujung Indonesia atau Nusantara bagian timur sampai ke bagian barat. Nah, ujung Kendeng ini diakui oleh masyarakat, bukan diakui ya. Ketika saya ke Baduy kemudian mewawancarai kenapa gunung di sini namanya Gunung Kendeng dan apa itu Gunung Kendeng, ternyata Gunung Kendeng menurut pandangan masyarakat Baduy adalah urat nadi bumi. Yang oleh geologi hari ini barangkali relevan dengan Ring of Fire. Jadi baheula bahkan Nusantara dikenal sebagai Nusa Kendeng, bisa jadi itu menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara lama sudah menyadari bahwa Indonesia ini adalah urat nadinya bumi. Jadi kalau Nusantara mah Indonesia hari ini yang dipisahkan oleh laut, Nusa Kendeng itu Nusantara hari ini atau Indonesia hari ini yang sebetulnya ia terkoneksi oleh apa? Oleh gunung-gunung. Nah, mana cenah koneksi gunung-gunung hari ini yang hari ini bisa ditunjukkan? Nah, tidak lain tidak bukan adalah pegunungan yang memanjang dari Pulau Jawa bagian timur sampai ke bagian barat. Di timurnya ada Alas Purwo sebagai kaki, kemudian di ujung baratnya ada Sanghyang Sirah sebagai kepala. Tah ieu kursor abi katinggal teh nya. Nah, ini yang memisahkan tanggul besar Pulau Jawa. Ini yang ku abdi di putaran dia, yang memisahkan tanggul utara dan selatan. Jadi mana cai anu baheka utara, mana cai anu baheka selatan. Dan dengan sendirinya, semua gunung-gunung yang menjadi kendeng itu adalah kawasan larang. Kawasan larang yang ia statusnya kalau dikonversikan ke konteks hari ini itu identik dengan kawasan cagar alam. Nah, ini kalau yang tadi berdasarkan Pangauban ya, Pangauban itu setiap sungai-sungai yang ada di setiap daerah, ia memiliki ketetapan wilayahnya masing-masing. Ada wilayah atas, tengah, dan bawah. Nah, setiap perbedaan warna ini kalau dikembalikan ke ini pengetahuan Patanjala, kalau dikembalikan ke pengetahuan Patanjala, ini semua yang warnanya beda-beda, ia memiliki ketetapan tersendiri, memiliki larangnya tersendiri. Jadi kalau dikonversikan kepada konteks kawasan negara hari ini semua yang berwarna beda-beda ini, ia memiliki cagar alamnya tersendiri. Harusnya demikian. Tetapi sebagaimana kita ketahui, hari ini justru tidak seperti itu. Nah, versi wilayah sungai. Wilayah sungai mah Pulau Jawa spesifik di Sunda tuh hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sungai besar yang ia memiliki ketetapan tersendiri. Sementara berdasarkan masyarakat Sunda, itu semua sungai memiliki ketetapannya tersendiri.
Nah, ini kalau tadi diuihkan ke apa yang disampaikan oleh Mang Dani, gunung temenang di lebur sampai ke nunya kudinyakeun itu adalah konsep larang gitu. Dan kita tidak bisa negosiasi terhadap hal tersebut. Namun sebuah gunung adalah kawasan larang, ya kawasan larang. Temenang di negosiasi gitu. Bagaimana cara penetapannya? Kalau di Patanjala nanti lebih spesifik barangkali kalau ada waktu untuk diskusi adalah air. Bagaimana penetapan ke leuweung larang dan seterusnya. Nah, sementara Baladahan ada ajaran di masyarakat Sunda, meskipun kita memiliki hak terhadap suatu kawasan untuk kita memanfaatkannya, tetapi tetap aya etika di masyarakat Sunda. Yang etikanya apa? Yaitu mipit kudu amit, ngala kudu menta. Oke, dari sini terakhir saya izin share ke Google Earth. Nah, ini Pulau Jawa, lebih spesifik kita ke Sunda. Saya ingin berpendapat tentang bagaimana kawasan atau lanskap Sunda hari ini berkaitan dengan konteks ekologi. Jadi teman-teman, kalau kita lihat yang berwarna hijau ini, itulah yang tersisa hutan-hutan di gunung-gunung yang kita miliki hari ini. Pasca datangnya Belanda ke Nusantara, lebih spesifik ke Hindia Belanda dan lebih spesifik lagi ke Sunda, itu seolah-olah aturan bagaimana memperlakukan alam itu diatur ulang, diinstal ulang. Jadi bisa dibayangkan kerusakan ekologi hari ini itu terjadi karena bayangkan orang teh masyarakat Nusantara yang hidup ribuan tahun di atas tanah, laut, gunung, hutan yang sama, tetapi tiba-tiba hari ini sejak 1920 pertama kali Undang-Undang Konservasi diterapkan, kita dalam memperlakukan alam, dalam memperlakukan lingkungan, itu menggunakan pengetahuan yang datang dari sebuah peradaban yang bahkan mereka tidak memiliki gunung. Siapa dia? Dia adalah Belanda. Ketinggian tertinggi tanah di Belanda itu kalau tidak salah hanya sekitar 200 mdpl. Teboga gunung inti nama. Tapi bayangkan, sampai sekarang di Indonesia, aturan bagaimana memperlakukan alam, aturan bagaimana memperlakukan gunung, aturan bagaimana memperlakukan sungai, hutan, laut, dan lain sebagainya, itu menggunakan aturan Belanda. Yang sebuah negara yang bahkan mereka tidak memiliki genealogi kedekatan masyarakat atau kebudayaan dengan gunung. Nah, sehingga terjadilah kerusakan yang kita hadapi hari ini. Nah, tapi ayah kan konsep kawasan konservasi. Betul, masalahnya penetapan kawasan konservasi sejak lama itu diterapkan hanya untuk kepentingan Belanda saja. Lamun leuweung larang itu relevan dengan kawasan cagar alam, dari sekian banyak luasan kawasan cagar alam yang ada di Sunda, sakumaha cenah nu dicagar alamkeun, sakumaha nu ditetapkan sebagai kawasan larang, hanya saiprit. Hanya segini. Jadi, berdasarkan konstitusi kita, Undang-Undang Nomor 5 1990, satu-satunya kawasan yang tidak boleh dirusak, bahkan kerusakan itu sendiri didefinisikan ya sebagai perubahan keutuhan kawasan. Seringkali saya analogikan tong tumbler kuat ya. Seperti halnya saya punya gelas iya. Gelas ini saya lempar dan pecah. Gelas tersebut rusak. Nah, di dalam kawasan konservasi, di dalam kawasan cagar alam, kerusakan itu didefinisikan sebagai perubahan keutuhan kawasan. Jadi, lamun saya ngambil gelas dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak boleh karena dianggap merusak. Jadi, kerusakan dalam konteks cagar alam itu didefinisikan seketat mungkin, yang relevan dengan konsep kawasan larang di masyarakat Sunda. Nah, masalahnya masyarakat Sunda mah konsep larang tuh itu ada di setiap gunung-gunung, di setiap pelemahan seperti tadi yang disampaikan Kang Dani, tetapi oleh Belanda dan Indonesia hari ini dituluykeun ku generasi kita, ia hanya diterapkan ke tempat-tempat yang seiprit gini. Ieu teu 10% acan di kawasan Jawa Barat. Ini yang warna merah ini adalah kawasan cagar alam dan kawasan konservasi. Ini hutan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang hari ini juga mendapat tekanan karena ada kemungkinan ada pemanfaatan panas bumi di sana. Sementara lamun eta leuweung larang sebetulnya tidak boleh. Nah, lantas kalau demikian bagaimana masa depan lanskap Tatar Sunda? Menurut saya ke depan kita akan berhadapan dengan hal-hal semacam ini terus. Apa hal-hal semacam ini yang saya maksud?
kita akan berhadapan dengan bencana-bencana ekologi sepanjang penetapan kawasan hanya dilakukan berdasarkan kepentingan Belanda, atau bagaimana goals yang harus kita lakukan ke depan sebagai manusia atau masyarakat yang hidup hari ini. Penting bagi kita kalau kita menggunakan pendekatan negara atau pendekatan formal, tetapkanlah kawasan-kawasan yang sampai hari ini belum ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk didorong sebagai kawasan konservasi. Sekurang-kurangnya kawasan konservasi, taman nasional atau apapun, seidealnya adalah kawasan cagar alam. Nah, itu barangkali sebagai, nah iya pematik Bang Dani, Bang Nadine tadi materi utama. Nah, diskusinya mangga, kalau ada yang ditanyakan, tidak setuju atau apapun, mangga. Hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Kang Pepep, sangat menarik paparannya. Tadi terutama ada gerakan peradaban, kemudian juga pengetahuan, jadi dasar yang penting untuk gerakan tadi ya. Makanya di sini kemudian kita juga coba untuk sharing pengetahuan supaya teman-teman dari masing-masing bisa mengambil sikap dari kondisi kita sekarang. Langsung saja mungkin kalau ada pertanyaan, ada yang mau sharing pengalaman, mangga dipersilahkan. Di kolom chat belum ada ya, atau mungkin ini saya dapat Yang Raisen, Mang Halimi. Oh iya, ini sebentar. Oh ya, izin bertanya, bagaimana dengan keadaan sekarang masyarakat Kanekes yang sudah dikenal pecah-pecah kelompoknya seperti Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, mungkin ini fenomena juga, Kang. Satu pertanyaan, kemudian yang kedua ini ada Kang Eldi Hairun Akbar. Mangga kalau mau nanya langsung dipersilahkan. Mute, Kang. Iya, baik, Mas. Terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf, sebelumnya nggak bisa nyalain kamera ya. Nama saya Eldi Hairun Akbar dari Arkeologi Universitas Udayana ya, masih mahasiswa. Mungkin saya tadi tertarik sih sama pemaparannya Mas Dani ya terkait konservasi lingkungan pada masa Sunda kuno. Nah, mungkin saya ada sedikit pertanyaan sih ke Mas Dani. Mungkin nanti juga mas-mas yang lain ya bisa bantu jawab juga. Saya penasaran juga terkait tadi disinggung terkait bangunan keagamaan pada masa Sunda kuno. Suara saya masuk, Mas? Ada, jelas. Ada, ya. Itu kan tadi sempat disinggung ya terkait pembuatan bangunan keagamaan pada masa Sunda kuno. Nah, pertanyaannya sih, ada nggak sih kitab atau susastra yang mengatur ya bentuk lingkungan yang pas gitu ya, sesuai dengan konsep pembangunan bangunan keagamaan pada masa Sunda kuno. Seperti halnya mungkin yang ada di Jawa ya, kayak di Jawa kan, Jawa kuno kan ada tuh kitab yang mengatur aturan pembuatan serta aturan candi itu harus diletakkan di mana dan lain sebagainya. Nah, soalnya bangunan keagamaan pada masa Sunda kuno itu kan unik sekali ya. Setahu saya bangunannya sendiri emang susah diprediksi ya, walaupun sudah digambarkan. Itu saya pernah baca bukunya Prof. Agus Arismunandar terkait tata Sunda masa silam. Di sana kan dijelaskan bahwa ya cirinya ya punden berundak, tapi yang paling penting di atasnya atau di bawahnya itu ada sebuah arca atau sebuah penanda lainnya seperti itu. Nah, untuk konsepsi lingkungannya bagaimana seperti itu. Nah, untuk yang kedua, saya mau nanya terkait bentuk-bentuk pelestarian lingkungan sih pada masa Sunda kuno. Tadi juga udah disinggung ya, ada amanat Kemenkes kalau nggak salah dan lain sebagainya, Sang Hyang Sakanda dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan pada masa Sunda kuno ini ada nggak sih petugas-petugas yang dimention gitu dalam kitab-kitab kayak Sang Hyang Sakanda dan lain sebagainya gitu. Seperti halnya ya saya compare dengan di Jawa kuno atau di Bali kuno ya, sudah ada petugas-petugas yang mengatur terkait konservasi lingkungan, sebenarnya tuh
tuha buru, tuha alas, dan lain sebagainya. Seperti itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Kang Eldi. Mungkin dari yang pertama dulu ya, yang di kolom chat dulu, ini Nur Alifah. Pepep terkait dengan fenomena terbaginya antara Baduy dalam dan Baduy luar, apakah itu gejala menandakan sesuatu atau tidak, enggak. Kemudian mungkin Kang Dani ya nanti ya terkait konsep arsitektur dan konsep konservasi tadi Sunda kuno. Enggak Kang Pepep? Turun, itu pertanyaan tersebut sebetulnya sudah dijelaskan dengan baik sekali di bukunya Prof. Johan tentang masyarakat Baduy ya, dan ngomongin Kanekes. Tetapi sepanjang yang saya tahu, eksistensi Baduy dalam dan Baduy luar itu bukan sebuah fragmentasi atau pewilahan yang kekinian gitu. Tapi itu ada sejak lama, bahkan itu menjadi bagian daripada sistem utama di Kanekes, karena punishment bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran di dalam kawasan Baduy dalam, itu dikeluarkan untuk berada di Baduy luar. Sepanjang yang saya tahu begitu Teh. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Iya, terima kasih Kang Pepep, hatur nuhun. Itu mungkin ya jawabannya. Kira-kira untuk selanjutnya Kang Dani, mangga Kang Dani. Pertanyaan kedua. Iya. Boleh di. Terima kasih. Aldi berarti adik angkatan saya ya. Iya Mas. Untuk Aldi ya, kalau di Tatar Sunda sendiri sebenarnya itu sesungguhnya apa ya, lebih kuat di agama asli atau indigenous-nya. Nah, namun sebenarnya namun anasir-anasir Hindu Buddha itu tetap ada seperti itu. Nah, untuk aturan mengenai bangunan suci keagamaan, setahu saya yang secara spesifik seperti itu ya, dalam hal ini seperti misalnya di Jawa yang juga diadopsi dari India seperti Manasara, Silpa Sastra dan lain sebagainya, itu di Jawa Barat tidak dikenal hal yang seperti itu. Akan tetapi mungkin ada satu naskah yang menarik yang disebutkan ya, naskah Warugan Lemah. Sebenarnya kalau menurut Kang Aditya Gunawan, itu salah seorang filolog dari Perpustakaan Nasional itu ya, menyebutkan bahwa sebenarnya naskah Warugan Lemah itu spesifiknya mungkin adalah naskah yang mengatur tentang pola pemukiman Sunda kuno seperti itu. Jadi kalau pemukiman kan itu tanahnya profan seperti itu. Tapi yang menarik adalah bahwa di Bujangga Manik dikatakan salah satu topografi yang disebut sebagai Ngalingga Manik seperti itu, yang juga oleh Bujangga Manik itu di topografi itu dipakai sebagai tempat terakhir di mana dia menghabiskan hidupnya seperti itu. Nah, Ngalingga Manik sendiri itu berarti adalah tempat yang mengerucut seperti itu, seperti lingga, dan manik itu dimaknai juga sebagai permata. Jadi mengerucut permata seperti itu. Nah, dalam hal ini ya, bentuk gunung diri seperti itu tadi ya sudah dibahas juga oleh Kang Pepep. Nah, jadi yang disebut dengan Ngalingga Manik itu adalah wilayah yang memang memiliki puncak seperti itu ya, sebagaimana halnya gunung lah seperti itu. Nah, itu mungkin gambarannya. Jadi sebenarnya kalau yang secara khusus itu tidak ada kitab keagamaan yang mengatur itu, akan tetapi kalau kita lihat dari Warugan Lemah itu bisa juga diaplikasikan ya, karena disebutkan juga oleh Bujangga Manik. Nah, itu bisa menjadi gambaran mungkin kalau untuk bangunan suci di Sunda kuno yang pada umumnya adalah
bangunan punden berundak ataupun kabuyutan itu rata-rata memang berada di topografi yang seperti itu. Nah, seperti itu mungkin juga kita harus bisa didalami lagi ya. Coba mungkin nanti bisa diakses kalau itu naskah Warugan Lemah. Kemudian untuk petugas-petugasnya, kalau di prasasti Bali, kemudian Jawa kuno memang disebutkan seperti itu ya. Ada orang-orang yang menjaga bangunan keagamaan, orang-orang yang menjaga hutan perburuan dan lain sebagainya. Tapi di Sunda itu tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi kemungkinan besar ada ya. Jadi seperti halnya misalnya kawasan Baduy yang sekarang yang memang itu didesain dalam 3 lapis seperti itu sebenarnya untuk untuk melindungi kawasan. Jadi itu kalau menurut saya itu adalah gradasi konservasi. Jadi yang paling dalam itu kan berarti yang paling penting, kemudian yang di luarnya itu adalah pendukung, zonasinya seperti itu. Nah mungkin kalau menurut saya dari gambaran itu mungkin dapat kita asumsikan ya. Jadi kemungkinan besar petugas-petugas seperti itu memang ada dan dia berada di kawasan pendukung yang berada di luar inti seperti itu. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Itu mungkin dari saya. Oh iya, baik. Mungkin mau nanya sedikit lagi, boleh nggak sih Iya, nanya Kang. klarifikasi aja? Mas, kalau untuk naskah Warugan Lemah, saya juga baru dengar ya. Itu naskahnya dibuat kapan gitu, Mas? Ada nggak sih akses buat baca naskah tersebut? Ada, jadi itu masih Sunda kuno ya, abad 15-16an lah. Itu kamu bisa akses lah nanti di Akademia ya, Aditya Gunawan, coba cari aja. Oke, Mas Dani, atur nuhun ya. Sami-sami. Iya, atur nuhun Kang Eldi, Kang Dani. Iya sangat ini ya, menarik. Sebenarnya banyak inspirasi dari masa lalu. Tingkat kompleksitasnya juga terkait konsep-konsep konservasi dan arsitektur yang berkaitan dengan lingkungan juga mungkin banyak yang bisa digali. Nah ini tadi lanjut ke pertanyaan terkait Baduy tadi dari tanggapan Kang Pepep. Kemudian ada yang mau menanggapi lagi ini Kang Gerbi, mangga Kang. Ya, Kang Dani, Kang Pepep ikut menanggapi mungkin karena tadi saya ada perspektif lain mungkin ya, jadi dari Kang Pepep. Jadi pembagian Baduy luar Baduy dalam itu secara bisa dipahami mungkin itu bagaimana pemahaman orang Belanda ya. Tapi sebenarnya struktur di masyarakat Kanekes itu sendiri sebagai Kanekes sebagai suatu mandala, mungkin tadi mandala itu kabuyutan yang besar gitu, lebih besar dari kabuyutan, memang terdiri dari 3. Jadi Sunda itu memang mungkin Prof. Jacob menyebutkan bahwa Sunda ini masyarakat yang berpola 3 gitu ya. Yang memang tidak lepas dari itu, mungkin bisa tidak lepas dari itu, di mana Baduy itu memang terdiri dari 3, yang kawasan yang kita sebut Baduy dalam itu disebut kampung atau kawasan Tangtu gitu. Kelompok Tangtu gitu, di mana dia yang memang menjadi intinya gitu. Dia menjaga nilai-nilai, mungkin jadi Baduy dalam mungkin yang paling itu ya, paling sangat strict terhadap modernitas mungkin itu. Di situ ada Tangtu, lalu ada Panaping dan Dangka gitu. Panaping ini kampung yang masyarakat yang disebut sebagai Baduy luar, dan Dangka ini adalah di luar Baduy luar, yang sebenarnya masih punya ikatan dengan masyarakat Kanekes gitu. Itu mungkin untuk pertanyaan dari Nur Alifah ya, mungkin saya sharing seperti itu. Dan untuk tadi LD, sebenarnya saya juga mau sharing sebenarnya tadi tentang bangunan suci gitu ya, bangunan suci Sunda kuno, agak
agak ini atau agak anehnya di Sunda kuno ini gitu. Bangunan suci